Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda MPhilI. Saya di sini ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pengantar filsafat. Pendidikan saya juga sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu di S2 saya menempuh pendidikan S2 Prodi Dirusai Islamiyah konsentrasi pemikiran Islam, sehingga saya mendapatkan gelar Magister Filsafat Islam. Kemudian hari ini saya juga masih menempuh jenjang S3 Ilmu Filsafat di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Baik saudara-saudara atau teman-teman mahasiswa, mata kuliah pengantar filsafat ini itu diberikan kepada kami oleh Prodi Ekonomi Syariah pada semester genap ini dengan standar capaian pembelajaran atau CPL, itu bagaimana nanti mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, dan pendapat orisinal orang lain, serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Nah, untuk capaian mata kuliah ini sendiri diharapkan mahasiswa itu mampu memahami dasar-dasar filsafat, mampu menjelaskan sistematika filsafat, mampu menjelaskan karakteristik pemikiran filsafat sejak era Yunani hingga modern. Jadi selama jenjang atau babakan sejarah dari lahirnya filsafat era Yunani, kemudian pada abad pertengahan pasca skolastik, kemudian juga tidak lupa nanti akan juga mempelajari filsafat Renaissance hingga modern. Kemudian mahasiswa diharapkan juga mampu menganalisis kedudukan atau karakteristik pemikiran masing-masing abad, mulai dari abad pertengahan, Renaissance hingga abad modern. Jadi tipologinya bagaimana, karakteristik atau karakteristik pemikirannya itu bagaimana, kenapa ini menjadi babakan dalam sejarah filsafat. Kemudian terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kedudukan dan jaringan fungsional atau karakteristik antara filsafat, terutama juga perbedaannya dengan agama. Mungkin juga nanti ditambah dengan ilmu pengetahuan. Rencananya mata kuliah ini akan ditempuh dalam sesuai dengan RPS yang sudah saya edarkan. Itu akan menghabiskan pertemuan hingga pertemuan ke-16 UAS, dimulai dari materi pertama tentang dasar-dasar filsafat, hingga yang terakhir nanti kita akan membahas tentang kedudukan filsafat di antara ilmu pengetahuan dan agama, dan jaringan fungsional di antara ketiganya. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini materinya adalah dasar-dasar filsafat, yang di sini sesuai dengan yang di RPS. Silakan dibuka RPS-nya. Itu ada materi pengertian filsafat, dari pengertian yang secara bahasa dan istilah. Kemudian juga ruang lingkup filsafat. Jadi filsafat itu membahas apa saja. Lebih detailnya nanti ada objek formal dan material. Kemudian karakteristik pemikiran filsafat itu seperti apa. Jadi jelas di sini diharapkan mahasiswa itu mampu memahami apa itu filsafat dan karakteristik pemikirannya itu juga seperti apa. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk kepada materi pertama, yaitu konsep dasar filsafat. Kita mulai dari pengertian filsafat dulu. Secara etimologis atau secara bahasa, filsafat itu adalah dari bahasa Yunani, yaitu philein dan sophia. Tentu mahasiswa mungkin sebagian sudah mendengar, mungkin sebagian juga tidak mendengar ya istilah filsafat itu seperti apa, atau yang mendengar mungkin juga hanya bisa meraba-raba pengertiannya. Dan ini berasal dari bahasa Yunani, itu philein and sophia, atau philos
sophos kalau bahasa Latinnya. Artinya bahasa filsafat ini sudah dikenal jauh sebelum filsafat ini disatukan menjadi istilah filsafat. Jadi ada dua kata, dan dua kata ini sudah menjadi bahasa yang umum digunakan di era Yunani kuno. Yang pertama philein yang artinya suka atau cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi secara sederhana kalau kita mengacu kepada arti masing-masing kata dalam filsafat itu, maka filsafat itu adalah bisa diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa bijaksana dalam tradisi filsafat itu tidak sama dengan bijaksana dalam tradisi kita hari ini. Jadi yang disebut bijaksana itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik atau berilmu, atau dalam hal itu orang yang dianggap mungkin bahasa kita, bahasa agama itu mungkin alim ya. Jadi orang yang pinter, pandai, punya kecakapan dalam bidang keilmuan, itu dulu disebut bijaksana. Nah, sehingga filsafat itu cinta kebijaksanaan itu sama padanan katanya itu cinta terhadap ilmu pengetahuan kalau di era sekarang. Jadi orang ilmuwan, kemudian sebelum ada istilah filsuf, sebelum ada istilah orang-orang yang mungkin dianggap alim pada era itu, berilmu, maka itu sebutan bagi orang-orang seperti itu dulu adalah bijaksana, atau yang disebut dengan sophia, sophos dalam bahasa Latin. Jadi saya ulang bahwa cinta kebijaksanaan itu adalah cinta pada ilmu itu sendiri. Nah, secara bahasa, secara istilah, filsafat itu bisa kita bedakan dalam arti informal, dalam arti formal. Karena filsafat itu identik dengan aktivitas pemikiran manusia atau nalar manusia, maka filsafat itu secara informal juga sudah ada sejak manusia itu ada. Jadi manusia itu sudah berpikir sejak manusia sempurna itu ada. Bagi orang yang setuju terhadap teori evolusi bahwa manusia pertama itu adalah Homo sapiens, manusia sempurna, maka sejak Homo sapiens itu ada, maka filsafat itu sudah ada. Dalam pengertian informal, karena manusia itu sudah berpikir. Manusia itu hayawan natik, manusia itu adalah orang atau makhluk yang berpikir. Atau orang yang meyakini bahwa manusia pertama itu Nabi Adam, maka sejak Nabi Adam diciptakan oleh Allah, maka sejak saat itulah filsafat itu ada dalam pengertian informal. Jadi berupa apa saja filsafat dalam pengertian informal itu? Di sini sebagaimana slide yang sudah saya buat, bisa dilihat filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Jadi apapun nalar manusia, mungkin juga yang hari ini kita bedakan antara mitos yang bersifat irasional atau informasi-informasi yang bisa diverifikasi yang disebut dengan ilmu pengetahuan, itu dulu tidak ada bedanya. Jadi itu disebut sebagai sebagai filsafat dalam arti informal. Jadi apapun sikap, keyakinan, kepercayaan terhadap kehidupan ini, baik itu yang dianggap mitos dulu, atau mungkin juga keyakinan agama-agama non abrahamik ya, atau agama-agama lokal, adat seterusnya, keyakinan-keyakinan lokal, kepercayaan-kepercayaan yang belum terbentuk agama secara resmi, itu bisa disebut sebagai sudah disebut berpikir filsafat, karena semua itu lahir dari nalar manusia. Jadi misalnya tentang keyakinan terhadap ruh, animisme, dinamisme, itu kan hasil dari evolusi pemikiran manusia, mulai dari yang pertama membedakan hidup dan mati. Setelah hidup dan mati itu kemudian orang baru meyakini adanya ruh, kemudian disitulah lahir apa yang disebut dengan animisme. Pada evolusi berikutnya manusia itu ingin menghadirkan sesuatu yang abstrak itu dalam bentuk yang lebih real, kemudian disitulah kemudian tumbuh keyakinan-keyakinan terhadap benda-benda yang diyakini itu tempat bersemayamnya para ruh, sehingga pada saat itulah
bentuk keyakinan itu berevolusi dari animisme menjadi dinamisme. Kemudian setelah struktur kehidupan masyarakat itu berkembang sedemikian maju, tercipta suatu peradaban, ada kerajaan dan seterusnya, maka asumsi dasar terhadap atau gambaran deskripsi manusia terhadap apa yang dia yakini sebagai makhluk adikodrati itu kemudian juga menyesuaikan dengan tingkat berpikir manusia, sehingga disitulah kemudian lahir apa yang disebut dengan politeisme, di mana di situ ada dewa-dewa dan dewi-dewi itu dalam beberapa hal menyerupai kehidupan manusia, jadi beristri, kemudian dia ada rajanya, kemudian juga ada beranak pinak, kemudian juga ada dewa-dewa yang di bawah dewa-dewa yang lain, persis seperti struktur kehidupan manusia. Itu yang contoh dari hasil nalar, bahwa itu menunjukkan bahwa itu hasil dari nalar manusia. Kemudian filsafat itu juga identik dengan pandangan hidup, sikap hidup seseorang dalam bergaul dan memahami dunia. Yang ini biasanya disebut sebagai falsafah. Ada falsafah Jawa, falsafah Madura, falsafah mungkin Batak dan seterusnya. Jadi di situ ada pandangan hidup atau sikap hidup seseorang dalam bergaul. Karena itu lahir dari cara pandang positif masyarakat terhadap lingkungannya, bagaimana hidup harmoni, bagaimana hidup yang baik dan seterusnya, itu nanti melahirkan pandangan hidup yang positif, sikap hidup yang positif, bagaimana berinteraksi satu orang dengan orang yang lain. Nah, itu yang umumnya disederhanakan menjadi falsafah. Itu juga filsafat dalam pengertian informal. Kemudian dalam arti formal, secara resmi, tadi yang tidak resmi itu sudah ada sejak manusia itu ada, karena manusia itu berpikir. Maka dalam pengertian informal ini membatasi bahwa tidak semua apa yang disebut nalar manusia itu bisa dikatakan sebagai berfilsafat. Jadi tidak semua orang berpikir itu disebut berfilsafat. Di sini muncul persyaratan-persyaratan tertentu di mana orang berpikir itu harus memenuhi beberapa hal yang di situ menjadi nanti kriteria berpikir filsafat itu. Jadi ini ada kecenderungan bahwa filsafat dalam pengertian formal ini justru mengkritisi cara berpikir sebelumnya. Dan di sini sudah saya tulis, filsafat adalah suatu proses kritis atau pikiran kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang junjung tinggi. Jadi sikap kepercayaan, kemudian mungkin pandangan hidup, kemudian tadi yang sudah disebut dalam pengertian informal itu justru adalah menjadi pemicu lahirnya filsafat. Filsafat itu justru hadir untuk mempertanyakan itu. Benarkah berpikir demikian itu bisa diterima oleh akal dan seterusnya itu. Maka di sini ada proses kritis terhadap kepercayaan itu. Dalam hal ini filsafat secara formal itu jelas mengkritisi filsafat dalam arti informal, bahwa tidak semua nalar atau berpikir itu disebut berfilsafat. Kemudian ada filsafat itu di sini secara sederhananya filsafat itu adalah refleksi kritis. Jadi ini kriterianya. Jadi tadi filsafat itu adalah pandangan hidup, kepercayaan dan seterusnya. Secara formal itu adalah refleksi kritis. Refleksi itu pemikiran atau berpikir kritis. Ini yang tidak ditemukan di dalam nalar sebelumnya atau pengertian filsafat dalam arti informal, yang biasanya menerima apa yang diyakini dalam keadaan tidak kritis. Ini justru kritis, jadi jelas ya perbandingannya bahwa ini sebagai tanggapan terhadap cara berpikir sebelumnya. Nanti ini akan diperkuat oleh literatur sejarah, di mana kelahiran filsafat itu didorong oleh atau dalam respon terhadap berpikir sebelumnya, itu mitologi Yunani itu yang disebut dengan mitos Yunani. Kemudian rasional itu cara berpikir sebelumnya yang irasional itu kemudian juga ditanggapi dengan cara baru, bahwa berpikir filsafat itu yang kedua adalah berpikir rasional. Kemudian juga radikal itu mendalam sampai ke akar-akarnya, kemudian dan sistematis. Jadi sistematis itu runtut. Jadi berpikir itu ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau kita artikan satu persatu, yang disebut dengan kritis itu critical thinking, ada berpikir kritis.
yaitu konsep untuk merespon sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima dengan melibatkan kemampuan mengevaluasi secara sistematis. Jadi sebut kritis itu bahwa informasi yang masuk ke kita itu kita tanggapi dengan didukung oleh kemampuan kita mengevaluasinya benar apa tidak. Jadi kita memiliki pertanyaan-pertanyaan mendasar benar tidaknya itu, sehingga secara sederhana orang kritis itu ketika menerima informasi jadi tidak mudah menerima atau tidak mudah mengatakan iya dan tidak mudah mengatakan tidak mudah mengatakan setuju dan tidak mudah mengatakan tidak setuju, sehingga ada proses evaluasi secara sistematis apakah informasi ini benar atau tidak. Mungkin kalau ada berita apakah ini hoax atau tidak, mungkin perlu ada pertanyaan dengan konsep misalnya apakah tulisan ini sudah baik apa tidak, beritanya misal tentang konsep 5W1 Tuhannya itu sudah benar apa tidak, kemudian itu masih digali lagi, di cross check dengan atau dicek kembali, di cross check dengan berita-berita yang lain apakah itu benar adanya atau tidak. Jadi tidak mudah menerima begitu saja. Itu yang kita sebut sebagai kritis. Yang kedua, rasional. Rasional itu akan membantu menarik kesimpulan yang mengacu pada kesesuaian keyakinan dengan alasan untuk percaya meliputi objek empiris. Di situ yang ditangkap pada indera atau abstrak. Dalam arti sederhana, rasional adalah suatu yang masuk akal. Jadi rasional itu adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan mengacu pada persesuaian apakah yang kita yakini itu memenuhi alasan yang cukup untuk kita benar-benar yakin. Apakah seandainya itu sifatnya suatu yang empiris, apakah suatu yang kita yakini itu, yang kita anggap benar itu, terjadi persesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Mungkin nanti ada teori koresponden namanya itu dalam bidang mata kuliah yang lain. Jadi perlu ada persesuaian, minimal pada hal yang suatu objek empiris itu terjadi persesuaian antara apa yang dia nyatakan dengan kenyataannya. Nah, itu yang disebut dengan rasional. Kemudian memang tidak selalu seperti itu persesuaiannya, tapi paling tidak ada pertanggungjawaban yang bisa diterima oleh akal. Ada objek-objek abstrak apa yang kita yakini. Misalnya kita meyakini Tuhan, apakah Tuhan itu menjadi nalar rasional atau tidak? Nah, di situ pertanyaan-pertanyaannya. Jadi selama itu dianggap sebagai sesuatu yang diterima oleh akal, maka pengetahuan kita terhadap Tuhan itu atau objek Tuhan itu juga bisa disebut dengan objek rasional. Atau pengetahuan tentang Tuhan itu menjadi pengetahuan yang rasional. Nah, itu jadi kalau suatu yang abstrak. Kemudian yang disebut dengan radikal. Radikal itu adalah upaya menggali kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya. Kalau kita ibaratkan pohon besar, itu biasanya akarnya tidak begitu kelihatan. Umumnya akar itu kan tidak kelihatan dari pohon-pohon yang tumbuh-tumbuhan yang ada. Jadi suatu objek itu bagi orang yang berpikir radikal itu sampai pada akar yang tidak kelihatan itu. Jadi misalnya ada informasi, itu mencarinya di luar informasi itu, di balik teks itu. Karena misalnya kita menyelesaikan masalah juga begitu. Jadi yang disebut sebagai berpikir radikal, kalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah, maka kita memikirkan masalah itu hingga ke akar-akar yang memicu terjadinya masalah itu. Dan itu tidak kelihatan. Yang kelihatan masalah itu ya seperti perampokan, pencurian, pembegalan, itu suatu yang kelihatan. Tetapi akar masalahnya itu biasanya tidak kelihatan. Nah, ketika kita berpikir sampai ke akarnya, maka itu sudah kita sebut sebagai berpikir radikal. Kemudian yang terakhir adalah sistematis. Jadi sistematis itu runtun. Jadi sesuai dengan urutan-urutannya. Sehingga yang sistematis di sini itu harus memenuhi 3 hal dalam filsafat itu. Jadi runtun itu pertama, yang disebut berpikir runtun itu pertama, pemikiran tentang objek itu harus mempertanyakan apakah objek itu. Jadi ada pertanyaan apakah yang disebut dengan ontologi. Upaya untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan apakah objek itu, maka itu disebut dengan berpikir ontologis. Suatu contoh, kita menjadikan manusia sebagai objek filsafat. Maka pertanyaan mendasar yang harus diungkapkan di sini adalah
apakah manusia itu. Sehingga upaya untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan itu, maka itu disebut sebagai berpikir ontologis, nalar ontologis. Apakah ini sudah cukup? Belum. Sistematis yang kedua itu harus ada epistemologi. Berpikir berasal dari kata epistem yang artinya pengetahuan. Jadi ini mempertanyakan bagaimana objek itu hadir. Maka yang ditanyakan itu biasanya caranya dia bisa hadir itu. Jadi kalau mempertanyakan manusia, objeknya manusia, bagaimana manusia itu bisa tercipta? Bagaimana manusia itu hadir di dunia ini? Prosesnya bagaimana? Maka setiap penjelasan terhadap objek dengan menggambarkan cara tertentu bagaimana objek itu hadir. Kalau itu objeknya pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, itu adalah bagian atau itu masuk dalam berpikir epistemologis. Jadi ini sistematis yang kedua. Jadi kalau manusia tadi ada pertanyaan apakah, yang kedua bagaimana manusia itu hadir. Kalau tanya pengetahuan, apakah pengetahuan itu disebut ontologis, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, itu adalah pertanyaan epistemologis. Yang ketiga adalah aksiologis. Yang aksiologis ini adalah mempertanyakan tentang nilai. Aksios berasal dari kata aksios, yaitu nilai. Jadi nilai ini ya bisa mempertanyakan kegunaannya, baik dan buruk, karena aksios itu ada dua ya, ada etik dan estetik. Jadi kalau pertanyaan untuk apa, itu tentu suatu yang bersifat fungsional, itu atau bersifat etis dan baik dan buruk, atau berguna atau tidak berguna, benar dan salah, itu semuanya bagian dari nilai aksiologis ini. Tapi juga ada estetik. Estetik itu mempertanyakan suatu objek itu tidak mempertanyakan kegunaannya tentunya, karena ini sangat perdebatannya masih debatable apakah seni itu punya kegunaan tertentu atau tidak. Dan biasanya orang pengagum seni itu ini soal kepuasan, sehingga dalam seni itu bukan seringkali tidak relevan mempertanyakan objek itu untuk apa. Misalnya orang beli lukisan, untuk apa beli lukisan mahal, itu tidak relevan, sering tidak relevan pertanyaannya, karena justru orang pertanyakan bagaimana nilainya itu. Jadi itu biasanya yang kita sebut sebagai estetis. Jadi ada etis, ada estetis. Itu cabang daripada aksiologi. Nanti ini akan dibahas satu persatu dalam pertemuan berikutnya. Nah, kemudian dari gambaran itu, dari pengertian itu, filsafat ini, maka objek filsafat itu sudah dapat kita tebak. Karena filsafat sebagai aktivitas berpikir dengan persyaratan seperti itu, maka tentu objek material filsafat itu apapun di dunia ini yang sejauh itu masih bisa dijangkau oleh berpikir kritis, rasional, dan seterusnya, itu masih dijangkau oleh berpikir itu, maka itu disebut objek filsafat. Jadi apapun objeknya. Dalam hal ini bisa disederhanakan, objek segala-galanya itu bisa disederhanakan menjadi tiga hal. Ada Tuhan, manusia, dan alam. Jadi selain Tuhan dan manusia itu maka disebut dengan alam. Jadi apapun yang masih bisa dipikirkan oleh manusia, maka itu adalah objek filsafat. Objek formalnya bagaimana? Karena di filsafat itu selalu benar-benar bisa dibedakan antara materi dan bentuk. Jadi ini berangkat dari pengetahuan dasar terhadap setiap hal yang objek itu memiliki dua hal yang disebut dengan bentuk dan materi. Jadi ada materinya, ada bentuknya. Bentuk ini yang memberikan penjelasan terhadap materi itu. Jadi kayu misalnya di sini bisa berbentuknya macam-macam, ada lemari, meja, dan seterusnya seperti yang kita lihat di ruang kelas itu. Nah, itu materinya mungkin saja sama, kayu. Tetapi yang bisa memberikan gambaran yang jelas bahwa itu berbeda itu adalah bentuknya. Nah, maka di sini objek itu bisa jadi sama, objek filsafat dengan objek yang lain, tapi bentuk yang dilahirkan oleh filsafat ini, yang diasumsikan oleh filsafat itu adalah bentuk yang berbeda daripada pengetahuan yang lain. Maka bentuk itu harus memenuhi unsur-unsur yang kita sebut sebagai
ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Jadi objek ketika dilihat melalui bentuk itu, maka objek itu akan strukturnya itu hampir sama nanti itu. Jadi apakah objek itu, bagaimana objek itu, kemudian nilainya bagaimana atau untuk apa objek itu. Jadi yang disebut dengan objek formal itu tidak lain adalah bentuk berpikir filsafat itu sendiri yang kemudian dipakai untuk menjelaskan materi atau objek material itu. Jadi saya kira itu penyampaian singkat dari saya. Kita pertajam dalam sesi tanya jawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.